Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Tapi Ustadz, untuk sebagai penutup nih dari podcast kita di siang hari ini, mungkin ada semacam kesimpulan Ustadz, atau misalnya nasihat pamungkas kepada peserta yang mendengarkan podcast kita ini, baik pada ikhwan ataupun akhwat yang masih muda ataupun yang sudah tua, yang sudah berpasangan atau belum. Jadi bagaimana untuk bisa melaksanakan nasihat ini Ustaz? Mungkin ada nasihat terakhir Ustaz. Buat anak pribadi dulu aja ya. Anak gak mau nasihatin orang, anak mau nasihatin pribadi anak diri sendiri dulu. Kita nih hamba Allah, yang mana kita tahu Allah gak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan bisa makan, tidak kira bisa minum, gak bisa beribadah, tidak bisa bahkan untuk tersenyum kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala kita gak dikasih itu semua. Wa annahu huwa adhaka wa abka, kata Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah, dialah Allah yang bikin orang nangis dan bikin orang ketawa. Kita ini ngobrol, senyum-senyum, ketawa. Kalau sama Allah kita nggak dikasih ketawa, sampai mati kita nggak bisa ketawa. Untuk ketawa saja kita butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong ada di muka bumi ini. Terutama sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa meminta kepada selain Allah, bikin syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Yang sudah tahu dikasih tahu sama ustadz ditegur dan lain sebagainya masih bantah, masih ngeyel, hati-hati. Jangan kita jadi hamba sudah sombong sama Allah, sombong sama manusia juga. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, kata Allah, tidak mau doa kepadaku, akan masuk neraka jahanam hina-bina, dihina sama Allah SWT. Sudah masuk neraka, hina. Hati-hati sama syirik. Nasihatnya, jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah SWT. Berdoakah itu? Berzikirkah itu? Apalagi bersedekah, menyembelih hewan untuk diniatkan untuk selain Allah SWT. Untuk Mbah Fulan, untuk Nyi Roro Kidul, untuk yang lain-lain yang tidak pantas untuk diberi sesembahan, yang mana itu ada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai kita mati di atas kesyirikan, karena balasannya adalah neraka jahanam. Buat apa kita ketawa-ketawa di muka bumi sekarang, kalau besok sama Allah selamanya? Antum pernah mikir selamanya sampai kapan? Pernah bisa selamanya sampai kapan? Selamanya. Sesuatu yang masih mustahil untuk bisa dipikirin. Tak bisa dipikir memang. Selamanya di neraka ya akhi. Cuman hidup di dunia beberapa puluh tahun kita. Dinasehati suruh jangan bikin syirik, kita dibilang radikal, dibilang apa dan lain sebagainya. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik jelas kata Allah, kedzaliman yang nyata. Apalagi mau ditawar apa? Beres urusan sama Allah diperbaiki, urusan sama manusia. Mulai dari orang tua. Jangan kita ini di luar ketawa-ketawa sama teman. Fodol pinjam uang, baik sama teman, traktir. Sama orang tua senyum kita setengah mati. Duduk di rumah banyak, bahkan anak tak terasa pegang HP depannya ibu, depannya bapak, nggak kerasa. Masalah. Jangan kita sama orang di luar, wah luar biasa ketawa-ketawa, dermawan dan lain sebagainya, masuk ke rumah kita diem. Untuk ngobrol enak sama orang tua udah ada waktu. Dan yang selanjutnya urusan sholat. As-sholah kata Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Sholat. Berapa banyak kaum muslimin tidak sholat? Subuhnya sudah siang, kerjanya kerja tidak jelas, riba, kerjaan haram yang dikerjain, atau paling tidak kerjaan subhat semua. Sholat duhur sudah mepet asar karena meeting alasannya. Sholat asarnya sudah dekat maghrib, sholat maghribnya sudah berantakan semua. Dan juga yang terakhir mungkin kita sebagai bapak yang sudah jadi bapak, jangan kita anggap remeh anak-anak ini. Jangan, oh ya sudah, apa kata ibunya? Anak bagian kasih uang saja. Beda. Didikan kedua orang tua sama didikan ibu saja tak sama.
Jangan sama kita dibebankan semua ke istri. Itu anak kamu. Nah. Itu anaknya. Itu anaknya. Dikit-dikit begitu. Banyak nggak begitu? Anak sibuk ini urusan fulus. Ya, ini yang ngerusak anak. Ya salah satu kita yang tanggung dosanya besok di akhirat. Kenapa anak kita nggak dididik? Siapa yang mau tanggung? Orang lain. Ya kita yang tanggung. Ini amanat yang semua Allah diberi ke kita. Harus kita jaga amanatnya. Sama kayak antum dititipin duit sama orang, dijaga nggak duitnya sama antum? Ya ini lebih berat ya akhi. Terutama saat mereka mulai belajar ngaji. Kalau bisa kita yang ajarin. Kalau perlu rebutan sama istri. Al-Fatihah anak yang ngajarin. Setiap baca Al-Fatihah anak kita sholat pahalanya kita dapat. Berapa banyak bapak-bapak zaman sekarang tidak punya waktu ngajari anaknya wala Al-Fatihah, wala 1 ayat 2 ayat dalam tidak ada waktu. Panggil ustadz, dudukin. Ente nggak bisa baca Al-Fatihah? Sampai harus datangin ustadz, datangin guru ngaji. Subhanallah ya. Ini biasanya yang paling berat itu tadi Ustaz, nggak ada waktu itu, Masya Allah. Nggak ada waktu. Kalau bikin anak banyak waktu. Mau nikah lagi, 2 kali nikah. Tapi didik anak, nggak ada waktu. Nggak masuk akal ya. Makanya anak selalu berpikir, yang merusak citra poligami ini bukan wanita yang merusak. Kita ini selalu bilang, ini perempuan-perempuan zaman sekarang ini tidak mau dipoligami. Jangan kita salahin yang perempuan, kita yang salah. Yang salah, yang merusak citra poligami itu kita para lelaki. Karena orang yang sudah poligami, keluarganya ditinggal sama dia. Tidak poligami, didik anak tidak ada waktu. Waktu sama istri nggak ada, tahu-tahu poligami. Ya jelaslah istrinya marah lah. Kalau istrinya marah, kamu udah boleh menolak syariat. Yang merusak citranya ente, para lelaki ini. Tapi yang disalahin siapa? Yang perempuan. Jadi Coba kita berbuat adil. Waktu sama keluarga, pasang jadwal. Jangan cuma jago manajemen bisnis saja. Manajemen suami istri itu perlu juga. Ada waktu, ada sama anak, didik anak dan lain sebagainya. Uang ada. Ngasih istri, lahir batin, waktu ngobrol-ngobrol ada. Antum nikah lagi, istri antum marahnya paling 2-3 hari. Habis itu mikir, suami anak baik kok sama anak. Suami anak banyak waktu buat anak, buat apa anak senang? Tapi sebaliknya, kita yang ngancurin poligami ini. Kita asik-asikan sama yang lebih muda, yang sudah lama sama kita setengah mati, sama kita ditinggal. Terus kalau istrinya emosi, sama kita dibalik emosi lagi. Hancur. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, Allah Ta'ala. Baik, jazakallah khair Ustaz. Wah, jazakallah khair. Diskusi yang lumayan panjang nih Ustaz, Masya Allah podcast ini, Masya Allah. Ini banyak sekali nih serial-serial dari, ini Alhamdulillah kita bisa kedatangan sama Ustaz Mufi, bisa punya banyak waktu untuk diskusi, terutama menjelaskan mengenai nasihat-nasihat dari Luqman kepada anak-anaknya tadi. Alhamdulillah sudah menjelaskan mengenai agar tidak berbuat syirik, berbuat baik kepada orang tua, kemudian menjaga sholat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar, dan tentunya akhlak agar tidak sombong. Masya Allah. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu-waktu berikutnya. Semoga Ustadz ntar kalau pas pulang juga diberikan keselamatan Ustadz, selalu bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua, baik secara offline ataupun online, dan tentunya semoga Allah bisa segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari dunia. Jadi kita bisa sholat jemaah lagi di masjid Ustadz, bisa kajian lagi, dan tentunya bagi ayah nih terutama, ayah bisa ngajak anak-anak yang ke masjid Ustadz. Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat acara pada hari ini berjalan dengan baik, ya, karena acara ini disponsori oleh teman-teman dari Jamu Kunci, Masya Allah, Jamu Alami, dan juga teman-teman dari Kupinami. Acara ini pun juga didukung oleh teman-teman dari Safda TV, kemudian Just Like Sunnah Syari Wedding Organizer, dan juga teman-teman dari Halal Indonesia Expo. Kami ucapkan terima kasih sekali Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga kita bisa bertemu kembali Ustadz di momen berikutnya. Baik. Dan di episode selanjutnya Ustadz. Ini rencana kita membahas apa lagi Ustadz? Insyaallah ya, insyaallah. Teman-teman tinggal stay tune aja. Baik, saya dari Abu Usman undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.